Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Di penghujung hari ini, kita datang dengan hati yang mungkin lelah, penuh syukur, atau bahkan dipenuhi pergumulan. Malam adalah waktu yang indah untuk berhenti sejenak, merenung, dan melihat kembali bagaimana Tuhan telah menyertai kita sepanjang hari. Dalam keheningan ini, mari kita membuka hati, menyerahkan segala beban, dan bersiap mendengar suaranya yang menenangkan. Mari berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk hari yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah kami, baik dalam sukacita maupun dalam tantangan. Saat kami datang untuk merenungkan firman-Mu malam ini, tenangkan hati dan pikiran kami. Jauhkan kami dari segala kekhawatiran yang mengganggu, dan mampukan kami untuk fokus pada hadirat. Bukalah hati kami untuk menerima setiap pelajaran yang Engkau sediakan. Dan biarlah kebenaran-Mu menguatkan serta memperbaharui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, ilmu doa. Ayat renungan diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Pengajaran-pengajaran Kristus mengenai doa harus dipikirkan dengan teliti. Ada ilmu tentang ilahi dalam doa, dan gambarannya menampilkan prinsip-prinsip yang perlu dipahami semua orang. Ia menunjukkan bagaimana roh yang benar dari doa. Ia mengajarkan perlunya ketabahan dalam mempersembahkan permohonan kita kepada Allah dan memberikan kepastian kepada kita tentang kerelaannya untuk mendengar dan menjawab doa. Doa kita janganlah bersifat permintaan yang mementingkan diri, hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita harus meminta agar kita dapat memberi asas kehidupan Kristus, haruslah menjadi asas kehidupan kita. Demi mereka, katanya, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Pengabdian yang sama, pengorbanan diri yang sama, penaklukan yang sama kepada tuntutan firman Allah, yang terlihat dalam Kristus harus terlihat dalam diri hamba-hambanya. Tugas kita kepada dunia bukanlah untuk menyembah atau memperkenankan diri kita sendiri. Kita harus muliakan Allah dengan jalan bekerja sama dengan Dia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kita harus meminta berkat-berkat dari Allah agar kita dapat berhubungan dengan orang lain. Kemampuan untuk menerima dapat dipertahankan hanyalah dengan jalan memberi. Kita tidak dapat terus-menerus menerima harta surga tanpa menyampaikannya juga kepada orang yang ada di sekeliling kita. Dalam perumpamaan ini, si pemohon berulang-ulang ditolak, tetapi ia tidak memadamkan maksudnya itu. Begitu juga doa kita tidak selalu kelihatan dijawab dengan segera, tetapi Kristus mengajarkan supaya kita tidak boleh berhenti berdoa. Doa tidak akan membuat sesuatu perubahan dalam diri Allah. Doa adalah untuk membawa kita ke dalam persesuaian dengan Allah. Bila kita menyampaikan permohonan kepadanya, Ia bisa melihat bahwa kita perlu menyelidiki hati kita dan bertobat dari dosa. Oleh sebab itu, Ia membawa kita melalui ujian dan percobaan. Ia membawa kita melalui kerendahan hati, agar kita dapat melihat apa yang menghalangi pekerjaan Roh Kudus-Nya melalui kita. Ada syarat-syarat supaya janji Allah dipenuhi, dan doa tidak pernah dapat menggantikan tempat kewajiban. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Orang yang menyampaikan permohonannya kepada Allah menuntut janji-janjinya,
sedangkan mereka tidak mentaati syarat-syaratnya, berarti menghina Tuhan. Mereka membawa nama Kristus sebagai otoritasnya untuk kegenapan janji itu. Tetapi mereka tidak melakukan perkara-perkara yang akan menunjukkan iman dalam Kristus dan cinta kepadanya. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga jilid 5, halaman 103-104. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas setiap kebenaran dan pengajaran yang telah kami terima malam ini. Biarlah ilmu yang kami pelajari tidak hanya tinggal dalam pikiran, tetapi hidup dalam setiap perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menjamah, menguatkan, dan memulihkan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan penghiburan bagi keluarga yang mendampingi dan harapan di tengah setiap rasa lemah. Bapa kami yang di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kami percaya Engkau adalah sumber kekuatan dan jalan keluar. Tolong kami untuk tetap setia, tidak menyerah, dan terus berharap kepadamu dalam segala keadaan. Saat kami akan beristirahat malam ini, kami serahkan tubuh, jiwa, dan pikiran kami ke dalam perlindungan-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan damai. Pulihkan tenaga kami dan bangunkan kami esok hari dengan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.